Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah. Hari ini kita memulai kitab baru setelah kita menyelesaikan Risalatul Mudzakarah. Hari ini kita memulai Tanbihul Mukhtarin. Tanbihul Mukhtarin, judul aslinya adalah Tanbihul Mukhtarin au akhiril Qornil Ashir ala ma khalafu fihi salafuhum tohir. Peringatan bagi orang yang tertipu di penghujung abad ke-10 mengenai akhlak yang mereka lakukan bertentangan dengan para salafus safilin. Kira-kira kalau kita artikan sekarang, peringatan orang yang tertipu di abad 21. Kalau ini tertulis di abad 10. Tapi rupanya itu manusia sama saja, gampang lupa, tertipu. Ya, sesuatu yang indah ternyata tidak. Untuk itu memulai, selain mari kita bersyukur pada Allah, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabih. Mari kita bertawasul kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Qutb Abdul Muwahhib bin Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali As-Syafi'i Al-Misri, yang disebut dengan biasanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Untuk kita bertawasul dan kirim Fatihah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa naf'a bihima bi ulumiha fid darain fi hadzal kitab, wa khususan lil Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai iftitah beliau. Wa qala al-mu'adzib bi hadzal kitab wa nawla bihima wa bi'ulumiyya fitarain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila berta'awud dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan saya mohon limpahan rahmat-Mu ya Allah ala syairil anbiya wal mursalin, yang itu semua rahmat dan keselamatan atas baginda Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul, wa ala ali wa sahbihi ajma'in, dan juga para keluarga mereka, para sahabat dan semuanya. Ini contoh sholawat yang benar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, komplit. Ya, sholat biasa boleh, tapi yang komplit, yang ada keluarga dan ada yang sahabat dan keluarganya. Wa aqulu, beliau berkata, subhanallah ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ini biasa dibaca oleh para penuntut ilmu yang dia merasa tidak punya kecuali Allah yang memberikannya. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi siapapun kecuali yang apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini surat Al-Fatihah. Kalau Qur'annya itu 8 halaman setiap juz, artinya Qur'an lama, itu ada di halaman 3, di halaman ketiga ujung kanan atas, biasanya gitu. Wa ba'du, wa amma ba'du, setelah itu fahadha kitab nafsi, kitab ini adalah kitab
yang nafisun, yang sangat berharga, shaghirul hajmi, kecil, ya, kasirul qadr, tapi kemanfaatannya, kadarnya dari kitab ini adalah sangat luar biasa. Dhammatuhu jumlatan, memuat kitab ini dengan segala solihatan, sejumlah riwayat-riwayat yang layak, mimma alaihi salafus sholih, yang diambil dari kitab salafus sholih, min sifati mu'allitihim Allah Ta'ala wa ma'a khalfihi, dan berupa konsep-konsep interaksi antara hamba dengan Allah dan kepada makhluknya. Wa kharratuhu alal kitab wa sunnah, kitab-kitab ini semuanya dirujuk dari Al-Quran dan hadis. Tahrirudz Dzahabi, dengan penerbitan, pengemasan secara asik, ya, menurut beliau, seperti emas dan penuh dengan jawahir, permata-permata yang harus dan yang bisa kita ambil. Wa dzalika bihasabi fahmi halat ta'lif, dan itu dilakukan dengan kadar yang pemahamannya saya menyusun kitab ini. Fawwaqal kitabi musamma minhajul imam an-Nawawi fil fikih. Kalau Imam Nawawi menyusun kitab fikihnya. Tapi kalau kitab tasawuf dikenal, yaitu kitab Tanbihul Mukhtarin. Ini. Jadi Syekh Imam Nawawi dari fikih, kalau dari sisi tasawuf semua banyak yang merujuk, selain Imam Ghazali tentu ya, di abad-abad 9 itu adalah Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Fakama an ulama'il asri yuktunan nasi bima fihi, maka sebagian para ulama mereka berfatwa masyarakat sesuatu yang ada di materi situasi saat itu, ya, yang ada minhaj, yang ada di kitab di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini juga menceritakan terhadap situasi, ya, di Mesir, ya, saat itu di penghujung abad 10, orang pada kehilangan arah. Ya, kira-kira di abad 21 sama enggak ya? Mungkin lebih parah lagi ya. Karena orang sudah tertipu, orang sudah lupa terhadap kehidupan yang sejati. Wa ma hawa minat tarjiyahat, dan mereka berfatwa dengan segala kandungan di dalam kitabnya, termasuk kitab ini, ya, minat tarjihati, karena pendapat banyak itu diunggulkan. Semua kitab-kitab termasuk kitab ini diunggulkan karena nasnya itu sangat mengena dalam kehidupan kita. Kadzalikal ulama sufiyah, seperti yang disampaikan oleh ulama tasawuf, yuftuna bima fi hadzal kitab, ya, mereka berfatwa dengan sesuatu yang ada di dalam kitab ini. Dari kitab ini lebih banyak bicara tentang tasawuf, lebih banyak tentang hati, lebih banyak tentang membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati. Fa inni sayyidatul akhlak, maka sesungguhnya saya Imam Sa'rani, kata itu, menyajikan ini adalah kitab akhlak. Rasulullah innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus di dunia ini adalah tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini yang bisa kita pegang. Bif'af'alis salafus salih, yang ditunjukkan akhlaknya para salafus salih, generasi terdahulu yang sangat baik itu, yang soleh. Minas sahabati, dari sahabat, wa tabi'in ulama amilin radhiyallahu anhu ajmain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan sinopsisnya. Sinopsis dari kitab ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kitab yang banyak dikritik orang yang merasa baik. Bapak
Bapak Ibu sekalian, jadi waktu itu banyak orang merasa ulama, banyak merasa tokoh, banyak merasa dekat dengan Allah, tapi salah, tertipu. Orang sukses tertipu. Jadi kitab ini adalah kitab untuk memperingatkan orang yang merasa baik, apalagi bagi orang yang tidak baik. Yang merasa baik saja tertipu dan diingatkan oleh kitabnya Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani ini. Apalagi orang yang tidak mengugemi, tidak memegang ajaran akhlak dari Rasulullah. Jadi dengan demikian semakin orang tertipu. Tertipu diantaranya adalah urusan dunia. Jadi karena itu kitab ini banyak diajarkan di tempat-tempat pasulukan zawiyah, ya, dan tempat-tempat untuk ditorekoh dan kitab-kitab klasik. Tanbihul Muharrir ditulis ya ulama salaf yang sangat lestari, ya. Ini banyak orang menukil dari kitab beliau. Dan kitab ini disebut dengan kitab tasawuf Tanbihul Mukhtarin, ya. Ini menjadi penting bagi kita. Tanbihul Mukhtarin mengingatkan bahwa kebersihan hati, mengendalikan nafsu sangat penting bagi mereka yang ingin selamat dari tipuan dunia dan mencapai makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengulang, siapa Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani? Ya, beliau itu dikenal Imam As-Sa'rani, seorang pembesar sufi yang sangat dikenal dengan wali kutubnya pada masanya. Nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Ali melalui jalur Syekh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi ini masih keturunan Rasulullah. Tentu kita sangat kenal dan ini banyak. Salah satunya kemarin kita Minnah Husaniyah, ya. Itu yang sudah kita bahas. Wasiatul Mustafa, itu kitab yang sudah kita bahas, satu kitabnya terdahulu. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, beliau sangat istimewa dari karomahnya. Di antara karomah yang masyhur adalah mampu mendengar binatang bertasbih dan juga benda-benda mati. Karena beliau min aulia sehingga diberi karomah-karomah yang luar biasa. Jadi kitab ini kitab yang sangat dalam dan kitab yang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin dekat dengan Allah, membersihkan hatinya, dan itu semua menjadi pegangan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Itu sinopsisnya, ya, mengingatkan orang yang lupa, termasuk orang yang merasa benar, orang yang baik, ya, merasa ulama, tapi banyak tertipu. Karena keulamaannya diukur dengan bisarohnya, bukan basirohnya, gitu loh. Dan ini kira-kira banyak nggak ya saat sekarang ini orang ceramah ukurannya adalah mau kalau ada bisaroh, tapi kalau tidak ada bisarohnya nggak mau datang. Lah ini adalah yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani orang tertipu. Bicara akhirat tapi kepentingan dunia. Nah, ini yang salah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima manallahu ta'ala alaiya bitakhalluqi bihi, maka saya menyajikan kitab ini penuh dengan akhlak yang dianugerahkan Allah kepada saya. Awa ila dukhuli fi tariqi mahabbatil qaim, dan ini adalah perilaku saya sendiri sebagai awal-awal saya masuk di dalam mencintai tariqi mahabbatil, mencintai dari dunia sufi. Beliau ahli semuanya, tapi beliau di ujung hidupnya adalah tasawuf. Imam Ghazali juga begitu, berkelana di bidang apa saja, berdekatan dengan, dan karena dari mufti, jadi pemberi nasihat spiritual,
Ya banyak orang dulunya kaya raya tapi dia tinggalkan dan akhirnya masuk sufi, masuk tasawuf, masuk thariqah. Karena dengan thariqah inilah akan menemukan kedalaman ruhaniyah. Yang istilah saya, laut tak bertepi, ya sumur tanpa dasar. Orang kalau sudah masuk dunia sufi itu adalah mengembara karena dirinya fana dan dia hanya ada satu, ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju. Waridhoka, dan ridhamu matlubi, yang aku tunggu-tunggu. Itu indahnya orang yang bertasawuf. Nah selebihnya itu ya orang tertipu karena terlalu urusan dunia. Khaufan an akula ba'dal muta'anitin, karena itu saya takut kalau sebagian orang-orang kacau pikirannya. Ya, karena itu saya buat kitab ini untuk menjadi pegangan. Kaifa ya'muru fulanun bitahalluk bi akhlaqil qaim wa huwa nafsul lam yaqdir ala hadhil akhlaq. Bagaimana bisa si fulan menyuruh berakhlak dengan akhlak kaum sufi padahal ia sendiri tanpa mampu untuk memperlakukan kaum sufi itu. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kepada diri saya sendiri, kepada bapak. Apa yang diri saya kepada bapak, ibu jamaah. Kalau saya ngajak bertasawuf, bertarekoh, ya saya insya Allah bertarekoh. Lah ini juga sama, Syekh Abdul Wahab, bagaimana saya mengejak sufi kok saya tidak sufi kok. Bagaimana saya, artinya saya sendiri ngajak bertarekoh, membersihkan jiwa, hati. Kalau saya sendiri tidak membersihkan jiwa dan hati saya. Itu yang saya takutkan, kata Imam Sa'roni, dan insya Allah yang saya takutkan. Lo enggak tarekoh kok ngejak tarekoh. Nah itu loh. Ngejak tasawuf, kok dirinya nggak pernah hidup tasawuf kok. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian, yang ditakutkan itu adalah kabura maktan indaulai antakulu ma taf'alun. Sungguh orang akan dilaknat oleh Allah terhadap apa yang dia katakan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Tasawuf tapi tidak mengamalkan, banyak di perguruan tinggi ahli tasawuf, tapi bukan amali tasawuf, amali tariqah. Ahli tasawuf dan tariqah, tapi enggak tariqah, enggak tasawuf, banyak itu. Sampai jadi guru besar pun ya banyak diperoleh karena ilmu tariqah tapi tidak mengamalkan. Nah, itu yang ditakutkan oleh Imam Sa'roni. Bapak sekalian, falidzalika, maka karena itu, alasan itu ya, sorohtu bikasri min akhlaki allati manallahu ta'ala bihadza aliyan. Maka saya menegaskan akhlak-akhlak Allah yang mengadurahkan pada akhlak kepada saya ini duna akroni, tidak kepada rekan-rekan sejaman saya. Dari ini adalah af'al, ini adalah contoh amsal dari beliau sendiri, dan ini akhlaknya beliau sendiri kemudian ditulis. Jadi kitab ini sering dikatakan kitab sejarah akhlaknya dari diri Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Dan beliau mengatakan wa hadza khuluqun gharibun lam ajid man takhallaqa bihi fi hadzal zamani ghairi. Dan saya berperilaku dari ini adalah asing yang saya tidak mendapati seorang pun yang berperilaku dengan akhlak ini. Karena saat itu orang mursal, orang sudah kehilangan arah, orang kedonyan, orang kami jabatan, sampai berpuluh-puluh tahun memimpin organisasi nggak mudun-mudun. Nah itu kami jabatan itu. Orang Jawa nyebut kami duiten ya. Kalau saya tambah kami duiten, kami jabatan. Maunya tuh jabat terus di tempat yang sama. Jangan. Itu namanya orang yang tertipu dengan keberadaannya, karena semuanya itu tidak lain adalah untuk kepentingan dunia. Ya wis rong periode ya wis ngono lho.
Cari pengabdian yang lain, cari upaya mendekatkan diri pada Allah. Itu yang saya takutkan, kata beliau. Hadza zaman ghairi, dan itu terjadi saat itu, zaman itu bukan saya, kata Abdul Wahab Sa'roni kemudian mengingatkan. Nah, karena itu kitab ini rasanya cukup pas kalau kita kaji untuk mengingatkan di ujung di abad 21 sekarang ini. Yang banyak orang juga mukhtarin, banyak orang yang tertipu. Tanbihan lisami'ina ala takhalluq bihi, guna mengingatkan kepada para pendengar, artinya pembaca kitab ini. Ya Allah, moga-moga kita tergetik hati kita ya membahas kitab ini, ya, takhalluq bihi, dengan akhlak-akhlak saya ini yang saya catat di dalam kitab ini. Wa anni, dan saya ma ta'aluhum illa takhalluqi bihi illa ba'da takhalluqi bihi, tidaklah mengajak mereka selain saya sudah berperilaku. Astagfirullahaladzim. Kalau saya, artinya saya sendiri ya, kalau saya mengajak baca Quran, ya saya baca Quran. Karena itu tiap pagi saya kan mengingatkan, ayo jangan lupa baca. Insya Allah one juz sudah saya baca itu. Minimal, belum lagi siang sore nganggur di mobil selalu ada Quran, sambil macet baca Quran. Gitu Bapak sekalian, jangan lupa ya. Jadi mengajaklah dengan apa yang telah kau kerjakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya salah. Walau dzalika, dan seandainya tidak begitu, lakanal aula bina katma dzalika anil ikhwan, pastilah hal itu utamanya adalah menyembunyikan hal-hal dari para saudara sekalian. Jadi jangan menyembunyikan. Kabikiyati a'malina allati lam nara man yatlubul iftida bina fiha, sebagaimana menyembunyikan aktivitas ibadah kami lainnya yang kami tidak melihat ada orang yang menuntut untuk meniru kami dalam aktivitas ibadah. Karena saat itu banyak orang gak ibadah. Kira-kira di ujung abad 10. Sekarang banyak orang tidak membaca Quran. Bacanya baca HP, berita HP. Quran karena sudah nggak ada. Ya. Orang udah jarang sholat malam. Ya, karena sudah menyiapkan untuk kerja, nyari duit. Tapi dia sudah tidak melakukan itu. Ya. Dan ini dilakukan oleh beliau untuk dicontohkan. Idza la faidata fi idzaril a'mal, tetap sebab tidak ada gunanya dalam menampakkan berbagai aktivitasnya kecuali untuk salah satu dari tujuan. Contoh. Nah, itu ya. Maka Bapak sekalian, imma yaqtadin nasu bil abdi fiha, ada kalanya agar masyarakat mencontoh hamba di dalam aktivitas ibadah tersebut. Ya, artinya beliau menulis itu untuk diberi contoh, untuk memberi contoh. Yang keduanya, wa immal yudhiraha min babis syukri lillahi ta'ala li ghairihi. Kadangkala orang menampakkan amalnya itu untuk apa? Untuk rasa syukur pada Allah, bukan lainnya. Tahadus bin nikmah. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Jadi kalau Allah memberi nikmat, maka fahadis, beritakan, syukuran, selamatan, bucengan, ya, selamatan, ya, naik pangkat meneng-meneng aja, Gusti Allah kok nggak suwe. Kan banyak orang itu awalnya tokoh 5 tahun, habis itu ndelesep, oke, karena nggak pernah bersyukur, ya. Banyak, terutama aktivis. Nah, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf ke aktivis. Dia direkrut biasanya karena kedekatan. Begitu tidak dekat, hilang. Nah, jaga ya profesionalitasnya itu, ya. Banyak syukurnya,
biar Allah menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ingat ya, Bapak Ibu sekalian, yang naik pangkat itu kapan syukurannya? Ojo menengah rek. Dikasih karo Gusti Allah, lali karo Gusti Allah. Lali karo masyarakat ini, ya. Bagi, kenikmatan itu dibagi. Jangan untuk diri sendiri, ya. Wa ka'anna lisanu khalin, dan seolah-olah lisan hal, ya, saya ini yaqulu, maka saya katakan likulli muta'annif, kepada orang-orang yang mu'anitin, orang akal yang berakal, ungdur ya akhi fi akhlaki, lihatlah saya dengan akhlak saya. Ini sampai berani begitu Syekh Abdul Wahab Sa'roni, karena dia sudah menjalankan, karena sudah melakukan. Ngajak sholat malam ya sholat malam, ngajak baca Quran ya sudah baca Quran. Nonton loh. Ngajak tasawuf ya sudah tasawuf, ngajak tarekoh udah tarekoh, gitu. Ya, ini banyak kadang-kala pinter pidato tok, tapi ya nggak ngamalin. Ya. Wa angfiku, nah sudah infak belum dirinya? Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Nah, fama wajtani ya akhi muhtahallikon, maka sesuatu yang kami mendapati dari saya, wahai saudaraku ya akhi, muhtalikon bihi, sebagai akhlak saya itu, fatahallaqu bihi wa ma bakilaka ghudrun, maka ikuti perilaku saya dan tidak tersisa kendala pun apa yang ada diri saya. Beliau min aulia tasawuf, pahamnya madhabnya sama seperti kita Syafi'i, tapi minal aulia, hidupnya la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah takut itu urusan rezeki, tidak pernah takut itu sedih kalau sedang diuji. Orang mau ngeritik kita, bahasa Maduranya tak ngoros, nggak usah terus. Orang mau nggak seneng dengan kita ya biarin aja. Yang penting kita disenangi oleh Allah. Itu Bapak sekalian. Kalau sama manusia takutnya bukan main. Waduh, saya takut nggak dipuji. Ya, karena itu selalu ingin diagung-agungkan. Ya, itu di hadapan manusia nggak penting. Yang penting itu di hadapan Allah. Wa malam nazdi tajidni mutahallikan bihi, maka sesuatu akhlak yang kamu tidak mendapati diri saya sebagai orang yang berbekali akhlak itu, ya saya sudah berakhlak, kata Imam Sa'roni. Fa'udri udruka fihi, maka alasanku adalah alasanmu dalam hal mengajarkan akhlak ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa kasiron ma'ukarrirul khuluki miror bi'ibaratin muhtalifatin, dan sering sekali saya mengulang-ulang, ya, wa kasirun diulang-ulang. Kitab ini dia dibaca berulang-ulang. Jadi kadang-kala Bapak Ibu sekalian, mudzakarah kita, mutolaah kita itu setelah ini ya kita baca lagi. Jadi bukan sekali baca ya. Diulang-ulang. Ma'ukirul khuluq, dari akhlak-akhlak saya ini, miroran bi'ibadati mukhtalifihi, dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Tapi semua iftida'il Quran azim bisahih Imam Bukhari, semua diambil dari Al-Quran dan Sahih Bukhari, wa ghairi minal kutubil adilah, dan selainnya dari kitab-kitab pijakan dalil-dalil syariat yang saat itu, Bapak sekalian. Wa bayanal i'tina'i bisya'ni dzalikal hud, dan sebagai penjelasan untuk menaruh perhatian dari urusan akhlak. Wa kasratu tasahulin nasi bisyarkihi, dengan seringnya orang menyepelekan dengan tidak melakukannya.
Karena Imam Syaroni juga sering dicibir, kamu itu sok suci. Nah, kalau tidak ingin menyucikan diri gimana? Kamu itu banyak ngomong. Manusia itu dituturi aja, masuk kanan, keluar kiri. Apalagi nggak ada orang yang ngajak kebaikan. Hancur dunia ini lerana ulama. Kalau tidak ada, tidak ada min aulia. Jadi gitu ya Bapak sekalian, di para teman-teman yang sudah dadai, jangan takut dicibir orang. Udahlah, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak sekalian, terakhir, maka dengan demikian, kama aqulu fi ba'dil awqat, seperti dalam satu waktu saya mengatakan, wa hadzal khuluqi qad sadara ghariban. Akhlak ini sungguh telah menjadi sesuatu yang asing fi hadzal zaman. Jadi orang ngaji tarekoh, ngaji tasawuf itu mungkin dianggap asing oleh orang yang kesengsem donya. Apa sih ngaji kolbu itu loh, apa pentingnya? Aku sih maunya jin-jinan ngalor ngidul kok. Saya maunya seneng-seneng ngalor ngidul kok diajak tasawuf. Ya Pak Ali itu apa sih ngajinya kok ngaji kolbu? Nah, itu banyak. Seperti Syekh Abdul Wahab Syaroni juga gitu, dicibir. Piye sih aku itu melaku celana pendek itu enak. Ya. Kok dilarang? Aku sih jin-jinan loh, aku sih umur 40 kok deket Allah. Aku lek rasa mursal ngomong sih no mursal. Engko lek wis tua deket dengan Allah. Lah sing yang memastikan bahwa Anda akan bisa dekat dengan Allah itu siapa? Muda, kaya raya, berpoya-poya, mati masuk surga. Surganya siapa? Surga warisan mbah kita apa? Itu loh. Allah, anak-anak sekarang ini. Inilah anak-anak yang PMI itu loh. Enggak, jangan, saya enggak mau kecondet. Diajak tarekoh. Allah, saya dicibir banyak. Seperti Syekh Wahab Asy'ari dicibir. Karena memang tidak dilakukan saat itu. Fi hadzal zaman, kata beliau. Apalagi zaman sekarang, ya. Wala a'lam ahadum min akroni takhalluqi bi ghairi, dan saya tidak tahu ada orang selain saya, orang-orang yang hidup semasa dengan saya yang berperilaku dengan akhlak itu. Karena orang kesengsem bukan urusan Allah, bukan urusan akhirat, tapi urusan dunia dan kesenangan. Padahal dunia itu apa? Mata'ul ghurur. Ad-dunya itu? Mata'ul ghurur, ya. Hanya bersenda guru belaka. Terima kasih Bapak sekalian, kita sudah mengawali kitab ini. Semoga Allah membimbing kita untuk qulub, kita dibersihkan hati kita sehingga kita betul-betul bisa melangkah suluk ilallah, turuk ilallah dalam rangka mendekatkan diri, mahabbah, mukasyafah, dan insya Allah bagian dari ma'rifatullah. Alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.